Saya pesannya cuma satu. Berhenti mengkotak-kotakan diri. Wa min syarri hasidin idza hasad. Hasad itu adalah penyakit, biangnya segala penyakit ruh. Menemukan yang namanya kemerdekaan batin, kemerdekaan jiwa. Kalau kita sudah menjadi diri kita sendiri. Pernahkah Anda merasa lelah karena terus membandingkan diri, cemas akan masa depan, atau mudah tersinggung oleh perkataan orang lain? Bagaimana jika ketenteraman, kebahagiaan, dan kemerdekaan jiwa sesungguhnya sangat sederhana, namun kita sering abaikan? Ngaji diri, ngaji rasa, belajar mengenal diri dan menyadari kedekatan Allah. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Kehidupan modern seringkali memaksa kita memakai topeng, hidup dalam perbandingan, dan terjebak di antara penyesalan masa lalu dan kecemasan masa depan. Kajian ini membimbing kita kembali ke fitrah, merayakan perbedaan, hidup di momen sekarang, memahami bagaimana emosi kita menciptakan biokimia tubuh, dan akhirnya mencapai kemerdekaan batin yang sesungguhnya di setiap detik kehidupan kita. Saya pesannya cuma satu. Berhenti mengkotak-kotakan diri. Makanya saya terus terang ya, kurang setuju dengan seragam. Oleh karena itu ngaji di sini gak usah pakai seragam. Seperti inilah warna-warni. Karena ini melambangkan kehidupan, melambangkan perbedaan. Perbedaan itu fitrah. Wajah kita berbeda, tidak ada yang sama. Karakter kita berbeda. Justru karena berbeda, maka Allah mengatakan, aku ciptakan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arofu, supaya saling mengenal. Persatuan hanya dibutuhkan ketika ada perbedaan. Oleh karena itu jangan pengen sama. Karena tugas kita di kelahiran ini tidak menjadi siapapun, kecuali menjadi diri sendiri. Coba-coba. Begitu kalian ingin jadi orang lain, pasti menderita. Begitu kalian bandingkan diri kalian dengan siapapun, pasti menderita. Maka saya mengajarkan ilmu untuk bahagia, namanya 7 jangan. 1, jangan suka menyesali keadaan. Karena menyesali keadaan biasanya menyalahkan pihak lain. Yang kedua, jangan suka memikirkan sesuatu yang tidak bisa diubah, terutama masa lalu. Makanya orang yang selalu saja pikirnya tertarik ke masa lalu, hidupnya nggak akan maju, tidak akan pernah bahagia, sulit untuk bahagia. Kenapa? Tidak move on, istilah anak muda sekarang. Selalu tertarik ke masa lalu, mengizinkan pikiran ke masa lalu. Begitu kita memikirkan masa lalu, pasti kesedihan yang datang. Begitu kita memikirkan masa depan, pasti kecemasan yang datang. Hadir di sini saat ini sekarang, sadari bahwa hidup adalah di sini saat ini sekarang, maka kita akan tentram dan bahagia. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Perbandingan karakter dan wajah adalah penampakan sifat Allah yang tak terbatas. Menolak perbedaan berarti menolak fitrah. Menyadari bahwa penderitaan batin timbul karena hijab perbandingan dan ketidakmampuan berdamai dengan ketetapan Allah. Hadir di momen di sini, saat ini, sekarang adalah bentuk kepasrahan total dan zikir yang sungguhnya. Penderitaan seringkali disebabkan oleh terus memikirkan masa lalu atau mencemaskan masa depan. Praktik mindfulness mengajarkan kita untuk mengarahkan fokus ke momen saat ini. Ini adalah fondasi ketenteraman mental yang diakui oleh sains. Otak kita menghabiskan banyak energi untuk memproses diri palsu dalam perbandingan sosial. Saat kita berhenti membandingkan dan berfokus pada autentisitas, kita menghemat energi mental dan menciptakan ruang untuk kebahagiaan. Yang ketiga, jangan suka memikirkan hari esok yang tidak-tidak. Karena begitu kita memikirkan hari esok, kita melupakan hari ini, maka kecemasan mulai datang. Beras hari ini ada di rumah, besok memikirkan gimana kalau tidak ada beras. Faktanya hari ini kita punya beras, buat apa mikirkan tidak punya beras? Itu ilusi pikiran.
Dan kalau pikiran diizinkan selalu begitu, kalian tidak akan pernah bahagia. Inilah banyak orang mencari kebahagiaan tapi tidak tahu caranya. Padahal bahagia itu hadir di sini, saat ini, sekarang. Bahagia akan datang. Sesederhana itu. Jadi satu, jangan menyesali keadaan. Dua, jangan memikirkan sesuatu yang tidak bisa diubah. Yang ketiga, jangan memikirkan hari esok yang tidak-tidak. Yang keempat, jangan mudah tersinggung. Orang yang mudah tersinggung itu wajahnya menakutkan. Karena di dalam tubuhnya terlalu banyak hormon-hormon adrenalin. Jadi hormon amigdala di sini, ya amigdala, sistem kelistrikannya di otak sini yang diproduksi itu selalu hormon-hormon yang menakutkan, namanya adrenalin. Tapi orang-orang yang hidupnya penuh cinta kasih, persahabatan, bagian amigdala dari otaknya yang diproduksi itu adalah endorfin, oksitoksin, serotonin. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Saat tersinggung, amigdala atau pusat emosi takut menjadi aktif, memicu pelepasan adrenalin dan kortisol atau hormon stres. Ini menciptakan reaksi fight or flight yang membuat wajah tegang dan kusam. Sebaliknya, emosi cinta dan persahabatan memicu pelepasan oksitosin atau hormon ikatan, serotonin atau hormon kebahagiaan, dan endorfin. Inilah makeup alami yang memancarkan ketenangan. Sifat mudah tersinggung menunjukkan inner child yang belum sembuh atau ego yang terlalu kuat. Mengembangkan cinta kasih dan pemaafan adalah proses penyembuhan mental yang mendasar. Orang yang mudah tersinggung kehilangan rasa akan kehadiran Tuhan di setiap peristiwa. Cinta kasih dan persahabatan adalah tanda kebersihan kolbu yang terpancar hingga ke fisik. Zat-zat yang memberikan kebahagiaan sekaligus mencerminkan aurora yang bagus. Mencerminkan aura yang bagus. Wajahnya penuh dengan persahabatan. Dirindukan banyak orang. Gak kayak uka-uka. Itu ada hubungan dengan sistem kelistrikan tubuh. Ada hubungan dengan sistem kimia tubuh. Nah, yang memproduksi sistem kelistrikan dan kimia tubuh, diri kita sendiri. Terserah kita mau menciptakan hormon mana. Orang yang senyum saja susah, pilih-pilih, ya sudah. Yang muncul itu adalah hormon-hormon yang menakutkan. Wajahnya jadi menyeramkan. Mau dikasih apapun, bedak yang paling mahal, yang serem ya serem aja. Tidak bisa ditutup oleh bedak. Karena kecantikan setiap manusia itu lahir secara alami dari dalam. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaknya kamu siarkan. Emosi dan pikiran kita tidak hanya mempengaruhi hormon sementara, tetapi juga mempengaruhi ekspresi gen kita. Pikiran yang damai dan penuh cinta secara konsisten dapat memicu jalur genetik yang mendukung perbaikan sel dan kesehatan kulit. Kecantikan dari dalam memiliki basis sains yang kuat. Kecantikan sejati adalah pancaran cahaya atau nur dari hati yang bersih. Saat hati penuh zikir dan kepasrahan, ia memancarkan kedamaian yang tak bisa ditiru oleh kosmetik apapun. Orang yang merasa bahagia dan damai secara internal memancarkan rasa percaya diri dan daya tarik alami atau karisma yang tidak bergantung pada fitur fisik semata. Yang kelima, jangan iri hati. Maka di Quran dikatakan wa min syarri hasidin idza hasad. Hasad itu adalah penyakit, biangnya segala penyakit ruh. Biangnya segala penyakit jiwa. Makanya orang yang hasad tidak akan pernah jadi manusia. Lihat, Quran surat Al-Falaq itu adalah sarana untuk menjadi Quran surat An-Nas. Kalau kita masih punya hasad di sini, kita tidak akan bisa mencapai kul a'udzu birabbin nas, nggak akan masuk ke dalam dimensi manusia. Masih banyak, mengerikan, kelihatan oleh saya. Gelap, selalu berburuk sangka, selalu berpersepsi salah. Orang yang gelap
gelap selalu persepsinya salah. Tambang saja dianggap ular. Begitu masuk ruangan gelap, dia lari terbirit-birit dan jatuh. Yang membuat dia jatuh bukan ular. Apa? Persepsi dia tentang ular. Karena dia melihat tambang dalam kegelapan, dia pikir itu ular. Dia teriak, ular, ular, ular. Begitu dinyalakan lampu, dia baru sadar kalau itu tambang. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan oleh Allah kepada sebagian kamu lebih baik dari sebagian yang lainnya. Hasad adalah penyakit rasa yang paling kronis. Penyakit ini muncul dari ketidakpuasan terhadap nikmat Allah. Jiwa yang hasad selalu dalam kegelapan karena ia menolak cahaya syukur. Ia kehilangan kemampuan akan nikmat yang diterimanya sendiri. Iri hati adalah bentuk perbandingan sosial yang destruktif. Ini membutakan kita dari melihat nilai diri kita sendiri dan menciptakan narasi negatif tentang dunia. Pikiran yang terus-menerus hasad mengaktifkan jalur stres dan kecemasan yang secara harfiah dapat mengubah persepsi kognitif kita, membuat kita lebih rentan melihat dunia sebagai tempat yang tidak adil. Dalam kegelapan selalu salah persepsi. Oleh karena itu saya kasih pengumuman dari saya. Sepanjang pikiran kita belum disinari cahaya ilahi, belum menemukan matahari ruhani dari dalam, sepanjang itu pikiran kita gelap gulita. Hasilnya selalu salah persepsi dan salah proyeksi. Itu sumber penderitaan kita. Itu yang kelima. Yang keenam, apa? Jangan hidup dengan pembanding. Jangan bandingkan dirimu dengan siapapun. Karena tugasmu di semesta ini menjadi dirimu sendiri. Disitulah kita akan menemukan yang namanya kemerdekaan batin, kemerdekaan jiwa. Kalau kita sudah menjadi diri kita sendiri. Dan kalian selama bertahun-tahun mengizinkan diri kalian menjadi orang lain. Maaf, bahkan belajar agama pun ngikutin apa kata orang. Bukan apa kata kitab, bukan apa kata leluhur, apa kata orang. Lucu. Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Psikologi modern mengakui bahwa autentisitas, di mana hidup sesuai dengan nilai-nilai internal, adalah kunci kesehatan mental. Melepas beban, kata orang, adalah pembebasan mental yang sungguhnya. Menjadi diri sendiri adalah ngaji diri ke fitrah yang paling mendalam. Kita diciptakan unik sebagai sebaik-baiknya penciptaan. Mengikuti kata orang adalah penyembahan terhadap ego sosial. Kemerdekaan batin tercapai saat kita hanya patuh pada suara fitrah dan kehendaknya. Banyak filsafat kearifan universal mengajarkan bahwa kebebasan sejati dimulai dari keberanian untuk tidak menjadi apa yang diharapkan oleh dunia. Yaitu yang telah memberi makan mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Penderitaan batin adalah hasil dari ketidaksadaran kita dalam momen saat ini. Kita adalah pencipta ketentraman, kebahagiaan, dan kemerdekaan jiwa kita sendiri melalui biokimia emosi yang kita pilih. Yakin kita senantiasa diberikan kekuatan untuk terus ngaji diri, ngaji rasa, melepaskan beban perbandingan, dan berani menjadi autentik dalam kedamaian fitrah. Teruslah belajar memperbaiki diri sedikit demi sedikit secara alami. Tidak perlu bergerak cepat, yang penting bergerak maju dan terus bertumbuh.